Selamat pagi teman-teman, kita pagi ini akan seperti biasa membahas beberapa soal berkaitan dengan CPNS 2023. Kenapa? Karena kemarin sudah live juga, untuk CPNS 2023 itu sudah pasti ada dan itu akan dimulai. Maka dari itu kalau kita hitung mulai dari sekarang kan sudah bulan Maret, berarti tinggal bulan Maret, April, Mei, Juni, sekitar 4-5 bulan lagi untuk persiapannya. Maka dari itu sekarang kita fokus latihan-latihan soal. Mungkin soal yang kita bahas hari ini masih sama dengan yang kemarin, karena ini masih banyak stok soalnya. Kita mantapkan dulu soal-soal ini. Ini adalah bagian soal TIU, bagian verbal analogi. Jadi caranya adalah kita harus mengetahui nih, antara pasangan kata yang ini, antara dengan pasangan kata pilot dan pesawat itu, kata kuncinya apa, lalu kita dituntut untuk mencari pasangan kata yang lain, oke? Nah, jadi karena ini live kelas pertama dan tentunya kalau kalian berperan aktif dalam live class ini pasti akan semakin paham. Silakan saya berikan waktu 50 detik dari sekarang. Silakan kalian segera kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kalau waktunya sudah habis kita bahas bareng-bareng untuk soal ini gitu ya. Oke, di sini ada yang sudah menjawab. Habsi Afif menjawab yang E. Oke, silakan sekalian sertakan alasannya ya. Sekalian sertakan alasannya, kira-kira kenapa nih jawab yang E, atau dituliskan dalam bentuk kalimat. Yang E karena bla 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 gitu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, teman-teman silakan segera kerjakan, tulis jawabannya di kolom komentar. Dan juga saya mengingatkan, kenapa sih waktunya 50 detik gitu ya? Karena pada saat nanti pelaksanaan tes CPNS-nya pun untuk soal SKD, total soalnya adalah 110 soal untuk bagian TWK, TKP, TIU, dan harus dikerjakan dalam waktu 100 menit. Jadi kalau dibandingkan satu soal harus bisa kita kerjakan dalam waktu 54 detik saja gitu ya. Jadi kita berlatih nih mulai dari sekarang mengerjakan soal-soalnya dengan cepat. Nanti pun saya akan sharing cara cepat dalam mengerjakan soalnya gitu ya. Oke, ini belum ada yang ngejawab lagi nih, baru satu. Karena supir mengendarai mobil dan pilot mengendarai pesawat. Gimana, setuju nggak dengan Habsi Afif gitu ya? Setuju nggak teman-teman dengan Habsi Afif? Oke, sekarang kita bahas aja ya. Untuk soal ini betul sekali. Di sini ada kata pilot dan pesawat ya. Nah, jadi pilot mengemudikan pesawat gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah mengemudikan. Pilot mengemudikan pesawat sebagaimana supir mengemudikan mobil. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang E, teman-teman. Setuju ya? Oke, Bilo setuju, Bilo E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan nih buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, kerjakan, tulis jawabannya di kolom komentar dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng untuk soal ini. Saya berikan waktu 50 detik mulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Silakan kalian kerjakan dan nanti kita bahas bareng-bareng. Dan ditulis juga kira-kira kata kuncinya apa, lalu alasannya apa, dibuat dalam bentuk sebuah kalimat. Habsi Apip menjawab E lagi. Kira-kira betul tidak? Apa nih jawabannya teman-teman? Apakah siang malam, penuh sesak, ribut serak, ubi akar, cair encer? Kira-kira apa? Dan coba dong, di sini ada yang jawab Ismi E, Momzi E, Fitra Rahmat E, Nurul Adi Natasha E. Setuju nggak sama yang menjawab E? Karena memiliki makna yang sama katanya, kata Habsya Fif. Setuju? Apakah ini betul? Kata kuncinya adalah karena memiliki makna yang sama, teman-teman. Oke, ingin menjawab lagi? Ada yang menjawab E, terus Cicik E. Oke, sekarang kita bahas aja untuk soal ini. Di sini ada kata kosong dan hampa. Jadi ini betul tadi makna yang sama, atau kita biasanya istilahnya adalah sinonimnya. Jadi kosong dengan hampa itu memiliki makna yang sama-sama hampa atau kosong gitu ya. Sebagaimana yang paling tepat adalah cair dan encer. Karena cair dan encer ini sama, memiliki makna yang sama gitu ya, ataupun persamaan katanya. Jadi betul sekali untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E, teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Apakah siap untuk lanjut ke soal berikutnya? Alhamdulillah betul C. Yang mana yang tadi? Kalau yang ini jawabannya yang E ya teman-teman. Gimana sekarang kita lanjut ya? Oke, saya berikan waktu 50 detik. Silahkan segera kerjakan. Tulis jawabannya di kolom komentar. Teman-teman, saya ingatkan, ini adalah pertemuan live kita yang kedua kali. Jadi silakan buat kalian yang pengen sering ngikutin live bareng seperti ini baru perdana. Jadi
Kalau kalian pengen ngikutin, silakan kalian follow dulu akun ini dengan klik tombol di atas di sini ada tulisan klik follow atau ikuti. Supaya apa? Supaya nanti kita akan belajar bareng live secara rutin seperti ini. Jadi kalian nanti akan mendapatkan notif ataupun mengetahui informasi-informasinya. Dan jangan lupa mungkin silakan kalian follow juga akun Instagramnya, yaitu Aditya_Master Tutor gitu ya. Nanti saya akan infokan kalau akan ada live-nya. Oke, di sini sudah ada yang menjawab. Zulher menjawab A. Kemudian yang menjawab yang lagi baru Bug Farm menjawab C. Fitra menjawab A. Kemudian Royce menjawab A. Kira-kira setuju nggak teman-teman? Ahmad Faisal menjawab C. Oke. Kira-kira kata kuncinya apa nih? Ada Autan Sultan menjawab B, Iki menjawab E. Antara ada yang A, ada yang E, ada yang B. Kira-kira kata kuncinya apa? Tempat plus hasilnya. Oke, sekarang kita bahas betul ya. Isinya adalah tempat. Jadi, poci itu adalah tempat air minum bercerat yang dibuat dari tembikar untuk menyeduh kopi, teh, dan sebagainya. Jadi, tempatnya tempat untuk menyeduhkannya ya. Jadi yang paling tepat adalah poci gitu ya. Panci itu adalah tempat atau wadah sup yang gedenya gitu ya. Sedangkan poci itu adalah tempat air minum yang dibuat untuk menyeduh kopi, teh, dan sebagainya. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang C gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kenapa yang C? Karena tadi ini tuh wadah yang besarnya gitu, untuk sesuatu gitu ya. Jadi kalau sup kan jadi bukan mangkuk tapi pancinya yang lebih besarnya lagi. Sebagaimana kalau teh biasanya bukan di gelas tapi di poci gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal ini kira-kira kalian menjawab yang mana? Silahkan segera kerjakan, tulis jawabannya di kolom komentar. Poci apa tuh? Ini ada artinya ya. Poci adalah tempat air minum bercerat dibuat dari tembikar untuk menyeduh kopi, teh, dan sebagainya gitu ya. Jadi seperti yang itu emang tempat menyimpan teh kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira menurut kalian soal ini yang mana nih yang paling tepat? Silakan segera kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Kirain merek teh. Bukan ya. Oke, silakan saya berikan waktu 50 detik terakhir. Kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Segera kerjakan. Tulis jawabannya di kolom komentar. 0 Vita, kat B bukan, D Bang, Goski Seki, CCC, E Eliza, E. Mana nih teman-teman? Gini ya, kalau kalian mengerjakan soal kayak gini, pada intinya adalah kalian harus menemukan kata kunci. Kata kunci yang menghubungkan antara kata marah dan cemburu ini apa? Lalu kita dituntut untuk mencari pasangan kata yang lain yang memiliki kata kunci yang sama gitu ya. Nah, jadi kira-kira yang mana nih? Dan coba dong, apa sih kata kuncinya? Desi kata gua, coba dijelasin dulu kata kuncinya apa? Kata kuncinya akibat. Mr. Papa Leon, sebab akibat D Bang. Setuju nggak teman-teman sama yang D? Setuju nggak teman-teman kalau jawabannya ini adalah yang D? Ya, setuju. Marah karena cemburu, kata remukan. D karena kalau tidak toleransi pasti fanatik. Kalau E lawan kata itu. Oke, sekarang kita bahas. Jadi betul sekali untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Jadi buat kalian yang benar adalah yang D ya. Jadi di sini tuh kata kuncinya itu betul sekali akan menyebabkan gitu ya. Jadi dari kanan ke kiri, cemburu akan menyebabkan marah, biasanya seperti itu ya. Sebagaimana fanatik terhadap sesuatu akan menyebabkan tidak toleransi, karena kalau fanatik itu dia benar-benar udah jadi fans beratnya seseorang gitu ya. Jadi kalau udah kayak gitu, biasanya mereka tidak toleransi, menyalahkan orang lain, menganggap orang lain tidak sebaik dia gitu ya. Jadi itu masuknya ke dalam tidak toleransi. Jadi betul sekali untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang D dengan kata kunci dari kanan ke kiri. Cemburu akan menyebabkan marah, fanatik akan menyebabkan tidak toleransi. Karena tadi fanatik itu fans berat ataupun benar-benar cinta terhadap sesuatu dan menganggap orang lain itu salah gitu ya. Jadi seperti itu biasanya akan menyebabkan tidak toleransi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada kata hangat dan panas. Kira-kira kata kuncinya apa? Lalu silahkan kalian pilih pasangan kata yang lain yang
memiliki kata kunci yang sama gitu ya. Fix lulus CPNS gue. Wak wak wak, amin amin ya. Saya doakan semoga kalian yang mengikuti live class bersama dengan saya ini untuk lolos. Ini adalah pertemuan live class saya yang kedua. Yang pertama adalah 2 hari yang kemarin. Lalu tentunya buat kalian yang pengen ikutan tes CPNS 2023 silahkan aja follow akun ini. Karena kita akan mengadakan live secara rutin seperti ini. Untuk mengetahui infonya silahkan kalian follow akun ini. Ataupun silahkan juga kalian follow Instagram saya pada akun Aditya_Master Tutor. Nanti saya akan infokan kapan untuk live-nya gitu ya. Oke, silakan sambil dikerjakan untuk soal ini. Kenapa sih kita harus belajar CPNS dari sekarang? Karena ternyata berdasarkan pemerintah tahun 2023 ini pemerintah akan merekrut besar-besaran untuk CPNS, di mana pelaksanaan pendaftarannya itu dimulai bulan Juni. Maka dari itu sekarang bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli masih ada waktu sekitar 4 bulan sampai 5 bulan untuk latihan soalnya gitu ya. Nanti saya akan menemani teman-teman semua yang ingin belajar serius, silahkan secara gratis dengan mengikuti live-live seperti ini gitu ya. Jadi silahkan follow dulu nih akun ini buat kalian yang belum follow, dan juga follow IG saya pada akun Aditya_Master Tutor. Nanti saya akan infokan kapan jadwal live-nya gitu ya. Oke, di sini ada yang menjawab B, Aryadi menjawab B. Ada yang menjawab C. Kira-kira apa nih kata kuncinya? Kira-kira menurut teman-teman semua kata kuncinya apa? Ada yang menjawab B. Kira-kira coba dong sambil dijelasin kata kuncinya apa? C bukan, Mas. Karena min kemaks. Semangat semua, semoga berhasil, amin. Hangat akan panas, ya mendung akan hujan. Kata kuncinya menuju. Bang, ini buat tes Polri juga, betul ya, bisa juga soal-soal ini sama dengan tes Polri kebetulan kalau yang bagian ini ya, bagian analogi. Hangat lama-lama panas, panas lama-lama jadi hangat. Hah? Apalagi nih? Menyengat cuaca hangat panas. Oke, sekarang kita jawab ya. Jadi untuk soal ini betul sekali. Jawabannya adalah C. Kalau saya menggunakan kata kuncinya awal-awal hangat kemudian menjadi panas gitu ya. Jadi ini kayak yang urutan gitu ya. Awal-awal mendung kemudian menjadi hujan. Jadi seperti itu. Jadi bisa dipahami ya untuk soal ini ya. Jadi jawaban yang paling tepatnya itu adalah jawaban yang C, teman-teman. Setuju ya? Jawabannya yang C ya. Setuju teman-teman? Mana ada dari sejuk ke gerimis. Proses itu, nah itu betul tadi kata anak tunggal, proses ya. Setuju ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan kalian kerjakan 50 detik mulai dari sekarang. Silahkan kerjakan secepat mungkin. Tulis jawabannya di kolom komentar. Saya berikan waktu 50 detik dari sekarang. Oke. Nih, saya ingatkan buat kalian yang belum follow akun ini, silahkan segera follow. Di sini di atas ada tombol ikutin atau ada tombol follow. Ini adalah pertemuan kedua saya untuk live di TikTok. Kemarin 2 hari yang lalu saya sudah mengadakan live juga, sekarang yang kedua. Jadi silakan buat kalian yang betul-betul serius pengen ikut CPNS 2023, berita gembiranya rekrutmen CPNS akan segera dibuka di bulan Juni. Maka dari itu persiapan sematang mungkin mulai dari sekarang. Sisa waktu kita adalah sekitar 4 bulan lagi saja. Dan saya insya Allah akan menemani teman-teman semua dengan mengadakan live class gratis seperti ini. Ini gratis, silakan kalian bisa belajar gitu ya. Nanti untuk jadwalnya akan diinfokan di TikTok, akun TikTok ataupun di Instagram saya pada akun Aditya_Master Tutor untuk tahu nih kapan jadwal live berikutnya gitu ya. Dan saya juga lagi membuat grup. Nanti kalau kalian pengen masuk grup silakan ya, dibuka IG saya untuk caranya. Untuk caranya masuk ke dalam grupnya. Oke, sekarang kita bahas untuk soal ini. Di sini ada kata kertas dan buku. Kira-kira menurut kalian jawabannya yang mana nih? Saya lihat dulu kuku jari. Kuku jari maksudnya apa nih? Terus apa? Oh, kuku jari yang C. Keras bagian dari buku, kuku bagian dari jari. Kira-kira kata kuncinya betul tidak ini? Dari Ulin Nuha. Kertas bagian dari buku, kuku bagian dari jari. Setuju nggak teman-teman? Instagramnya apa bang? Aditya_Master Tutor gitu ya.
Aku dia gak mungkin bang, soalnya dia udah sama yang lain. Wis. Betul, setuju kata itu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk soal ini. Jadi ini betul ya bagian ya. Jadi kertas itu merupakan bagian daripada buku. Sebagaimana yang paling tepat adalah kuku itu bagian dari jari gitu ya. Seperti ini ya. Jadi kuku ada jari, di bagian di jari gitu. Jadi yang paling tepat itu adalah jawabannya yang C teman-teman. Kuku jari sih betul ya. Setuju ya teman-teman semua untuk soal ini jawabannya yang C. Oke, next ya. Oke, silakan nih yang belum follow untuk follow dulu. Nanti kita akan mengadakan live seperti ini secara rutin untuk persiapan CPNS 2023 karena akan segera dibuka di bulan Juni. Jadi sisa waktu kita ada 4 bulan lagi untuk mempelajari 21 bab. Jadi babnya itu ada 21 bab yang harus kita pelajari gitu ya untuk persiapan CPNS. Nanti mungkin di akhir saya akan bahas atau mungkin di IG saya nanti saya akan berikan juga kisi-kisinya seperti apa. Silakan kalian follow aja IG-nya. Namanya Aditya_Master Tutor. Oke, silakan nih 50 detik dari sekarang. Yang sudah bisa melihat soal ini kerjakan, tulis jawabannya di kolom komentar. Oke. Silakan teman-teman. Jadi ini adalah live TikTok yang kedua. Kemarin beberapa hari yang lalu saya juga sudah mengadakan live juga. Ini yang kedua. Dan tentunya kedepannya kita akan lebih sering lagi. Karena tadi waktu persiapan kita cuma 4 bulan lagi saja untuk ikutan tesnya. Nah saya akan mengadakan live seperti ini secara gratis. Kalau kalian pengen masuk grup juga silahkan. Caranya gimana masuk grupnya? Caranya coba lihat di story IG saya di Aditya_Master Tutor. Nanti silahkan kalian ikutin tata caranya dan masuk ke dalam grupnya. Oke, waktunya habis. Ini coba saya lihat dulu jawabannya. Ada yang bilang bensin galon. Mana nih bensin galon atau kayu pengrajin? Ada yang bilang juga. Jadi harus nyari yang belakang satuan juga. Maksudnya gimana nih? Coba ada yang ngejelasin dong. Maksudnya kata kuncinya apa dan kalimatnya seperti apa? Beratnya. Apa nih kira-kira kata kuncinya? Yang tidak berhubungan, yang berlawanan. Timbangannya. Karat itu kualitasnya bukan sih bang. Karat itu berat dalam satuan nilainya berlian. Takarannya katanya. Betul tidak? Setuju nggak takarannya? Ukurannya bang. Satuannya itu kata martabak coklat. Setuju nggak kalau ini kata kuncinya satuannya? Oke, kita lihat ya betul ya. Jadi untuk soal ini kata kuncinya itu adalah satuan atau ukuran. Jadi satuan daripada berlian itu adalah karat gitu ya. Dan satuan dari bensin itu adalah galon. Galon ini sebetulnya bukan galon air minum, bukan teman-teman. Karena galon ini maksudnya adalah satuan menghitung seperti kalau kita di sini air itu liter gitu ya. Tapi kalau di luar negeri di Amerika itu nyebutnya galon. Seperti itu teman-teman. Saya dipahami ya. Jadi galon itu mungkin kalian bisa lebih lanjut search di Google. Karena galon itu yang dimaksud bukan galon air minum. Tapi galon satuan pengganti liter lah kalau untuk di luar negeri. Jadi ngitungnya itu bukan liter kalau di luar negeri tapi galon. Oke? Bisa dipahami ya teman-teman? Gimana, bisa dipahami nggak? Lanjut nggak teman-teman? Oke, 50 detik dari sekarang. Silakan segera kerjakan. Saya ingatkan ini adalah live class pertama saya dan saya akan memberikan live class secara rutin. Niatnya untuk membantu teman-teman supaya teman-teman bisa lolos CPNS secara belajar secara gratis bersama dengan saya gitu ya. Caranya gimana? Mungkin dimulai dengan follow dulu saja akun TikTok ini. Nah, follow juga akun Instagram saya Aditya_Master Tutor. Nanti saya akan memberikan live class gratis, live TikTok seperti ini secara gratis. Dan untuk menemani teman-teman semua selama 4 bulan ini gitu ya. Tes numerik ada nggak bang? Ada, nanti kita bahas. Karena ini pertemuan yang kedua, kita bahas yang simpel-simpel dulu. Dan supaya kalian benar-benar paham dulu untuk beberapa materi yang mudah ini gitu ya. Oke, di sini saya pengen ngelihat kira-kira ada Chris menjawab A.
Ada anak menjawab D, Haru. Siapa lagi nih? Ada Black menjawab A. Kira-kira kata kuncinya apa nih teman-teman? Kira-kira kata kuncinya apa? Kira-kira kata kuncinya apa? Sebab akibat. Saya jawab A, Pak. Sifat menjadi, hasil, perasaan. Apa nih? Sinonim. Hadiah sinonimnya riang. Coba teman-teman. Perasaan setelahnya, oke. Perasaan setelahnya, oke, kita lihat ya. Jadi di sini itu yang paling tepat kata kuncinya itu adalah menyebabkan, atau ya tadi sebab akibat. Hadiah akan menyebabkan riang, sebagaimana bencana akan menyebabkan nestapa. Apa sih nestapa itu? Nestapa itu menurut KBBI artinya adalah sedih sekali atau susah hati gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau kasihan itu ya memang kasihan, iba itu sama-sama dengan kasihan artinya. Kalau haru itu artinya adalah kasihan juga. Jadi antara kasihan, iba dan haru itu artinya sama, yaitu kasihan juga. Sedangkan kalau nestapa artinya adalah sedih gitu ya, bukan kasihan. Jadi menyebabkan dia itu sedih, bukan menyebabkan kasihan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A, teman-teman. Oke, bisa dipahami ya untuk soal ini ya. Jadi tadi untuk istilah-istilahnya. Lanjut, oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira menurut kalian untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya yang mana? Oke, saya ingatkan, silakan, ini adalah pertemuan live saya yang kedua, baru kedua. Dan kita akan mengadakan live-live seperti ini dalam 4 bulan ke depan. Secara gratis ya teman-teman. Secara gratis, nanti untuk jadwal ataupun jadwal live-nya, jam live-nya, saya akan infokan di IG saya. Jadi silakan kalian follow IG saya, namanya Aditya_Master Tutor. Silakan juga kalian yang belum follow akun TikTok ini, segera follow juga. Karena tentunya nanti kita akan live TikTok seperti ini secara gratis, secara rutin. Ini baru pertemuan yang kedua. Kalau misalkan kalian ada yang pengen masuk ke dalam grup, silakan juga masuk ke dalam grup. Kemarin sudah 300 orang yang masuk ke dalam grup. Caranya adalah dengan sudah saya jelaskan di story IG saya gitu ya. Oke, ini lupa saya play 50 detik dari sekarang. Kira-kira untuk soal ini jawabannya apa teman-teman? Padi, tikus, pohon kelapa itu apa gitu ya. Semut. Coba dong sambil dijelasin kata kuncinya apa yang menghubungkan antara padi dengan tikus. Kira-kira kata kuncinya apa yang paling tepat? Tulis di kolom komentar. Katanya F tupai, nggak ada F ya. Kumbang kata Nei, simet kata lampu pijar, hama. Maksudnya hama kata kuncinya maksudnya ya. Setuju nggak kata kuncinya hama katanya? Kata kuncinya hama, setuju nggak teman-teman? Hama itu apa coba? Saya pengen nanya, kalau hama itu kira-kira secara definisi apa? Oke, jadi sekarang kita bahas barang-barang. Di sini ada yang banyak bilang hama. Dan menjawabnya itu beda-beda, antara ada yang semut, ada yang kumbang juga. Oke? Pengganggu. Oke, sekarang kita bahas untuk soal ini adalah kata kuncinya hama, betul atau dimakan ya. Jadi yang paling tepat itu adalah padi dimakan, atau padi itu hamanya tikus, sebagaimana pohon kelapa hamanya itu kumbang bukan semut ya. Jadi kumbang ya. Coba kalian search aja di Google, sebetulnya hama untuk pohon kelapa itu apa. Jadi hamanya itu adalah kumbang bukan semut. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang E teman-teman, bisa dipahami ya. Live-nya tiap jam berapa bang? Soalnya anak sekolah. Nanti pokoknya follow dulu aja IG saya. Nanti saya infokan untuk jadwal-jadwal live-nya ya. Dan kita akan live gratis rutin seperti ini. Nanti saya infokan. Saya nggak bisa menjanjikan kapan live-nya. Pokoknya follow dulu akun saya. Dan bagusnya masuk ke dalam grup dulu. Masuk ke dalam grup yang sudah saya buat. Caranya gimana untuk masuk grup? Caranya sudah saya jelaskan di IG saya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Undang-undang revisi sebagaimana rumah titik-titik. Silakan kalian kerjakan secepat mungkin, tulis jawabannya di kolom komentar gitu ya. Bang Alip kemana kakak? Nanti Bang Alip juga ngajar ya. Tenang ya, bajangan danger. Oke, silakan kerjakan, tulis jawabannya di kolom komentar teman-teman.
Yang belum follow, sayang banget kalau kalian tidak follow karena ini baru pertemuan yang kedua untuk live belajar CPNS via TikTok seperti ini. Nanti kita akan rutin, ini belum saya play. Nanti kita akan rutin belajar seperti ini secara gratis via TikTok ya teman-teman. Supaya kita lebih siap untuk pelaksanaan CPNS 2023. Kenapa? Karena sudah jelas CPNS 2023 udah pasti akan ada di bulan Juni. Kalau kita hitung berarti masih ada sisa waktu belajar adalah 4 bulan atau 120 hari ya. Nah nanti dalam 120 hari itu saya akan menemani teman-teman, membantu kalian supaya kalian bisa lolos, menunjukkan jalannya seperti apa gitu ya. Tadi sudah saya bahas, kebanyakan orang tidak belajar sesuai dengan kisi-kisi. Padahal sudah sangat jelas untuk CPNS itu sendiri udah ada kisi-kisinya dari pemerintah. Nanti saya akan bantu secara gratis. Semoga saja saya bisa membantu teman-teman untuk bisa lolos di CPNS 2023 ya. Amin. Oke, sekarang di sini saya lihat kata kuncinya memperbaiki. Kata kuncinya adalah memperbaiki, ya. Renovasi. Pokoknya follow dulu akunnya ya. Kalau misalkan pengen tahu kapan live-nya. Memperbaiki. IG-nya apa Bang? Aditya_master tutor gitu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk soal ini. Di sini katanya banyak yang mengatakan kata kuncinya itu adalah memperbaiki. Oke, sekarang kita lihat. Jadi betul yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang D ya, perbaikan atau memperbaiki. Kenapa? Karena kalau undang-undang itu memang perbaikannya ada dengan istilahnya direvisi, sebagaimana kalau rumah perbaikannya itu istilahnya adalah renovasi. Jadi jawabannya adalah jawaban yang D. Oke, lalu apa sih regresi? Regresi itu adalah urutan dan sebagainya, mundur urutan berbalik ke belakang. Jadi urutannya berkaitan dengan regresi. Kemudian reparasi itu adalah perbaikan atas kerusakan. Jadi biasanya reparasi ini ke alat-alat ya. Kemudian reformasi itu adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara. Jadi reformasi itu dalam tataran negara. Restorasi pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula gitu ya. Itu biasanya ke dalam gedung, kedudukan raja, negara, pemugaran, dan seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah renovasi, karena renovasi itu adalah pembaharuan, peremajaan gedung atau bangunan ataupun rumah. Jadi jawabannya adalah yang D. Bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Nah ini mungkin tipenya agak beda sedikit teman-teman. Jadi silakan kalian kerjakan 50 detik mulai dari sekarang. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Kenapa sih Rindu belajar diajar kabar 2 maklum member 2021? Oh, Bajangan kemarin belum lolos ya. Nanti saya doakan lolos tahun ini ya di 2023. Atau sebenarnya Bajangan Danger ini udah lolos? Jadi saya sudah mengajar sejak beberapa tahun yang lalu ya. Dan banyak juga sudah alumni-alumni yang terbantu lolos juga. Alhamdulillah, dan saya doakan semoga kalian yang mengikuti live dengan saya secara rutin ke depannya, kalian juga bisa lolos di CPNS 2023. Amin ya. Oke, di sini ada yang banyak menjawab yang A. Nama IG-nya apa? Aditya_master tutor ya untuk nama IG-nya. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita bahas ya. Kuncinya adalah bagian katanya ya. Kuncinya adalah bagian. Ini untuk soal kedinasan bisa, pos-pos juga bisa. Kalau mau les gimana? Jadi gini. Saya ingin mengajarnya secara gratis, saya ingin membimbing secara gratis. Caranya silakan follow dulu akun ini dan follow IG saya. Nanti di IG saya akan diinfokan kapan jadwal live-nya. Jadi kita akan sistem pembelajarannya seperti ini, live. Kalau kalian mau masuk grup silakan juga masuk ke dalam grup. Caranya sudah saya jelaskan di IG saya gitu ya. Oke, sekarang kita bahas. Di sini ada kata titik-titik sebagaimana iga sama dengan iga. Titik-titik sebagaimana gigi, sebagaimana iga, sebagai titik-titik sebagaimana gigi, sedangkan iga sebagaimana titik-titik gitu ya. Jadi kata kuncinya yang paling tepat adalah bagian dari ya. Jadi geraham bagian daripada gigi, sebagaimana iga merupakan bagian daripada tulang gitu. Jadi ada jenis-jenis gigi kan, dan iga juga termasuk ke dalam jenis tulang. Jadi jawabannya adalah jawaban yang A teman-teman. Gimana nih untuk soal ini, bisa dipahami nggak?
Jelaskan di sini Bang cara grup. Cara grup udah dijelaskan di IG saya ya. Di story-nya. Jadi silakan kalian follow dulu akun saya saja. Pada akun Aditya_Master Tutor. Oke? Oke, aman Bang. Bisa dipahami ya untuk soal ini ya. Jadi jangan takut untuk soal ini. Sistemnya seperti biasa saja. Cuman mungkin tantangannya adalah kita harus memasukkan kata-kata yang ada pada optionnya ke dalam sini. Kira-kira yang paling cocok itu apa gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Titik-titik ikan sebagaimana hutan titik-titik. Kira-kira untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya yang mana? Oke, silahkan yang belum follow akun ini segera follow ya. 50 detik mulai dari sekarang. Kapan buka CPNS-nya Bang? Jadi silahkan kalian Google search juga. CPNS akan segera dibuka lebih cepat dari tahun sebelumnya, yaitu pada bulan Juni gitu ya. Maka dari itu sisa waktu kita adalah 4 bulan lagi untuk persiapan. Saya akan membantu teman-teman memberikan live secara gratis seperti ini secara rutin. Jadi silahkan buat kalian yang belum follow akun saya, follow terlebih dahulu. Karena kita akan mengadakan live gratis seperti ini secara rutin. Ini mungkin yang dibahas baru 1 bab saja. Sedangkan untuk mempelajari sesuai dengan kisi-kisi dari pemerintah ada 21 bab yang harus kita pelajari. Nanti kita akan pelajari bab-bab berikutnya pada live rutin selanjutnya. Jadi silakan kalian jangan ketinggalan kalau nanti saya akan mengadakan live TikTok gratis seperti ini di kemudian waktu gitu ya. Oke, untuk soal ini saya lihat dulu nih kok sudah jelas-jelas D antara A atau B, ada yang bilang E juga. Kira-kira ini kata kuncinya apa nih? Kira-kira kata kuncinya apa nih? Kuncinya habitatnya. Di sungai ada ikan, di hutan ada pohon. Katanya ini kata kuncinya adalah habitatnya atau tempatnya. Lokasinya katanya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini kita bahas bareng-bareng ya. Jadi betul ya, jadi dibalik titik-titik hidup di. Jadi ikan hidup di mana? Ikan atau habitatnya di mana atau tempatnya di mana bisa juga. Jadi jawabannya adalah jawaban yang D. Ikan itu tempatnya hidupnya atau habitatnya di sungai. Sebagaimana pohon hidupnya di hutan, habitatnya di hutan atau tempatnya di hutan. Jadi jawabannya adalah jawaban yang D. Bisa dipahami ya teman-teman untuk soal ini? Gimana? Apakah kita lanjut? Gimana teman-teman? Lanjut ya? Oke, lanjut. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya. Saya berikan waktu 50 detik mulai dari sekarang. Ikan bukannya cuma di sungai aja. Jadi yang tadi itu intinya secara umum ya. Maksudnya secara umum ya. Oke. Silakan nih buat kalian yang belum follow segera follow dulu karena kita akan mengadakan live secara gratis seperti ini secara rutin. Ini adalah pertemuan kedua saya gitu ya. Ini adalah pertemuan kedua saya. Tentunya nanti kita akan live rutin berikutnya supaya saya ingin membantu teman-teman yang berjuang untuk pengen lolos CPNS, betul-betul lolos di CPNS 2023 pada instansi yang kalian inginkan gitu ya. Caranya gimana? Nanti saya akan membimbingnya dalam bentuk live TikTok gratis seperti ini. Dan juga saya inginnya membuat grup dan sudah dibuatkan grup juga. Silakan kalau kalian yang mau masuk grup follow dulu IG saya. Di story-nya sudah saya jelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan grupnya gitu ya. Oke. Yang belum follow silakan makanya follow terlebih dahulu. Oke, jadi untuk soal ini di sini ada kata kurus dan tandus sebagaimana titik-titik dan titik-titik gitu ya. Oke. Kira-kira apa nih kata kuncinya? Lawan katanya. Lawan katanya. Yang lain kira-kira apa nih? Kata kuncinya yang lain apa? Persamaannya, perumpamaannya, anonimnya. Kira-kira apa teman-teman? Kuncinya kalau sekarang CPS diganti P3K. Iya memang ada yang P3K, tapi ada juga untuk 2023 ini spesial khusus CPNS-nya juga. Coba kalian search di Google, CPS 2023 itu sudah pasti jelas ada di bulan Junian gitu ya. Antonimnya. Tandus itu apa? Oke, sekarang kita bahas ya. Jadi ini betul. Jadi ini tuh kata kuncinya adalah lawan katanya. Cuman lawan katanya itu bukan
antara kurus dengan tandus ini, tapi dengan seberangnya, jadi nyebrang gitu ya. Jadi lawan dari kurus itu adalah gemuk gitu ya, dan lawan dari tandus itu adalah subur. Jadi jawabannya adalah jawaban yang E, teman-teman. Bisa dipahami ya untuk soal ini. Semua jurusan sama semua kak kalau CPNS? Iya betul, sama semua, cuman nanti bagian SKB-nya mungkin berbeda sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Oke, ini bisa dipahami nggak maksudnya nyebrang seperti apa? Tandus itu lawannya bukan pendek ya, tapi tandus itu subur ya. Tandus itu tidak subur ya. Oke, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi silakan nih buat kalian yang belum follow akun ini, silakan follow. Ini adalah pertemuan live class gratis saya yang kedua. Saya baru mengadakan 2 kali. Dan supaya kalian bisa tahu kapan live TikTok gratis selanjutnya, silakan follow IG saya. Namanya Aditya_Master Tutor gitu ya. Nah, kenapa saya mengadakan? Karena CPNS akan segera dibuka di bulan Juni. Maka dari itu sisa waktu kita adalah sekitar 4 bulan lagi. Saya ingin membantu teman-teman semua yang pengen lulus CPNS untuk memberikan pembelajarannya dengan memberikan banyak latihan soal, kemudian memberitahukan tipe-tipe soalnya seperti apa. Ada 21 bab yang akan kita bahas gitu ya teman-teman. Nanti kita akan bahas bareng-bareng di live-live berikutnya. Ini baru pertemuan yang kedua gitu ya. Jadi kalau kalian pengen mengikuti live rutin seperti ini secara gratis, silakan, caranya mudah, follow dulu saja akun ini. Kemudian setelah kalian follow, kalian juga follow juga IG saya. Di IG saya Aditya_Master Tutor. Nanti saya akan memberikan grup juga buat kalian yang pengen lebih intens lagi. Nanti saya akan berikan grup, di mana dalam grup tersebut saya akan sharing berkaitan dengan info terupdate, kemudian motivasi juga, dan juga berkaitan dengan latihan soal-soalnya gitu ya. Oke, kira-kira untuk soal ini apa nih? Jadi kalau ini sama ya, ini tipe soalnya rada beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya cuma 2 kata, kalau ini ada 3 kata. Ada kata kijang, melompat, hutan. Kira-kira kata kuncinya apa? Coba dong tulis di kolom komentar, kira-kira kata kuncinya apa teman-teman? Coba ditulis dalam bentuk sebuah kalimat. Kijang melompat di hutan, merpati terbang di udara. Setuju nggak? Setuju nggak teman-teman? Tadi setuju nggak? Kijang melompat di hutan, merpati terbang di udara. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya Adik Kurniati? Setuju nggak? Setuju. Oke, setuju ya. Oke, sekarang kita bahas. Betul sekali. Titik-titik. Kijang bisa melompat di hutan sebagaimana merpati bisa terbang di udara gitu ya. Seperti ini ya teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah jawaban yang A gitu ya. Oke. Setuju ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Madura jagung. Sebagaimana titik-titik dan titik-titik, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Saya berikan waktu 50 detik mulai dari sekarang. Silakan teman-teman, buat kalian yang ingin saya bimbing, ingin belajar CPNS gitu ya, secara gratis dengan saya selama 4 bulan ke depan ini. Nanti saya akan mengadakan live secara rutin, secara gratis. Kapan waktunya? Saya tidak bisa menyanyikan kapan-kapannya, pokoknya follow dulu saja IG saya. Kalau saya akan live, saya akan infokan di IG saya gitu ya. Dan juga saya sudah membuat grup juga. Kalau kalian pengen masuk grupnya silakan juga. Caranya gimana? Sudah saya jelaskan di Instagram saya, namanya Aditya_Master Tutor gitu ya. Nanti saya akan jelaskan kapan jadwal live-nya. Oke, untuk soal ini banyak yang menjawab B. Apakah setuju B? Coba sambil dijelaskan kata kuncinya kira-kira apa teman-teman soal ini. Sorry. Oke, untuk soal ini kuncinya adalah lokasi. Coba. Daerah dan makanan khas gitu ya. Ada yang bilang daerah dan makanan khasnya. Setuju nggak teman-teman? Daerah dan makanan khasnya. Setuju ya? Penghasil. Oke, sekarang kita bahas. Jadi betul menghasilkan atau daerahnya. Jadi Madura ini memang yang tempat menghasilkan jagung, sebagaimana yang paling tepat adalah Maluku itu gitu ya. Maluku itu tempat penghasil sagu gitu. Jadi jawabannya adalah jawaban yang B. Kalau yang A itu kebalik ya. Mungkin agak bisa tapi kebalik, seharusnya Jogja dulu baru gudegnya. Gitu ya. Di titik-titik ada tuh kata ambos gitu ya. I am boss.
Seperti itu teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang B gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ada bongsor dan kerdil. Kira-kira mana nih yang paling tepat? Kira-kira kata kuncinya apa teman-teman? Saya berikan waktu 50 detik mulai dari sekarang. Coba kata kuncinya apa nih? Katanya antonimnya, setuju nggak kata kuncinya antonimnya? Antonimnya setuju nggak teman-teman? Saya udah chat nanti ya. Nomornya tadi ada masalah ya untuk nomor WA-nya. Nanti kalau yang udah daftar grup nanti saya respons. Antonimnya katanya, antonimnya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? Ada yang bilang A, ada yang bilang E. Lebih setuju mana? A atau E teman-teman? Lebih setuju mana? A atau E gitu ya? Ya WA-nya lagi error ya. Katanya dianggap spam. Karena kemarin tiba-tiba ada 500 chat ya. 500 orang yang minta gabung ke dalam grupnya. Jadi mungkin sekarang akan diperbaiki dulu WA-nya, ditinjau ulang oleh pihak WA-nya. Nanti kalau sudah bisa saya kabari lagi. Pada intinya mungkin follow dulu saja IG-nya ya. IG saya follow dulu, nanti saya akan kasih grupnya di IG saya gitu ya, oke. Jadi untuk soal ini betul sekali lawan katanya ya. Jadi ada kata bongsor dan kerdil. Jadi lawan katanya betul sekali, bongsor dan kerdil itu adalah lawan kata. Jadi yang paling tepat itu adalah jelita dan jelek. Karena jelita dan jelek adalah lawan katanya atau kebalikannya gitu ya. Setuju ya teman-teman? Soal mudah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Balon udara sebagaimana yang mana nih? 50 detik mulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Kira-kira yang paling tepat yang mana nih? Oke, saya ingatkan kembali, ini adalah pertemuan live TikTok saya yang kedua. Saya akan mengadakan live TikTok secara gratis, secara rutin. Niatnya ingin membantu teman-teman semua yang serius pengen lolos jadi CPNS untuk lolos di CPNS gitu ya. Caranya mudah banget. Nanti kalian follow dulu saja akun TikTok ini dan follow juga akun IG saya. Nanti akan saya infokan kapan jadwal live berikutnya. Jadi ini masih baru pertemuan yang kedua ya. Saya baru 2 kali live TikTok 2 hari sebelumnya dan sekarang. Jadi dan saya juga bikin grup. Nanti untuk grup mungkin akan diinfokan selanjutnya ya. Karena ada masalah di WA-nya. Pokoknya kalian follow dulu saja TikTok ini dan juga IG saya. Namanya IG-nya adalah Aditya_Master Tutor gitu ya. Oke, sekarang untuk soal ini kita bahas bareng-bareng. Di sini ada balon dan udara. Kira-kira yang paling tepatnya itu apa kata kunci? Isinya, ada yang bilang isinya di dalam balon, isinya di dalam bantal ada. Oh ya, makasih yang kirim gift ya. Oke, jadi betul ya. Ini kata kuncinya adalah berisi gitu ya. Jadi balon itu berisi udara. Sebagaimana yang mana nih? Yang C ya, betul ya. Bahwa bantal itu isinya adalah kapuk. Jadi kapuk itu isi dari bantal supaya empuk ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang C teman-teman. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nangka durian. Kira-kira yang mana nih? Kira-kira yang mana untuk soal ini? Intinya saya doakan nih buat teman-teman semua yang ngikutin live class dengan saya. Yang sekarang ataupun yang rutin live class selanjutnya, saya doakan kalian bisa lolos CPNS 2023 karena insya Allah saya ingin sekali membantu teman-teman secara ikhlas ya, gratis. Nanti kita akan mengadakan live rutin seperti ini. Nanti akan saya infokan jadwalnya di IG saya atau di TikToknya. Jadi silakan follow dulu TikTok ini dan juga follow IG saya untuk mengetahui jadwalnya. Saya juga lagi membuat grup, cuman masih agak ada error di grupnya karena kemarin ketika saya buka tiba-tiba 500 orang kirim WA untuk gabung grup ya. Jadi nanti saya kalau misalkan WA-nya sudah bagus lagi, saya infokan lagi di IG untuk masuk ke dalam grupnya. Nanti saya akan bimbing via grup ya. Cuman mohon maaf karena ini
Saya tidak pakai admin. Mungkin untuk yang semua informasi saya akan kirim di grup saja. Jadi saya tidak akan membalas satu-satu chat 1.000 orang ini. Saya nggak pakai admin ya, semuanya sama sendiri. Oke, silakan nih teman-teman. 15 detik lagi dari sekarang. Kira-kira apa nih kata kuncinya? Kira-kira kata kuncinya apa teman-teman? Apple pear. Kemiripannya, bentuknya. Apa nih? Coba ada lagi nggak yang lain? Mirip seperti. Jadi jawabannya apa nih? Jadi menurut kalian ini jawabannya apa? Jadi menurut kalian jawabannya apa? Sejenis buah yang mirip. Tumbuhan berakar tunggang. Wow. Tekstur. Oke, sekarang kita bahas ya. Jadi untuk soal ini, teman-teman, yang paling tepat itu jawabannya ada kata kuncinya adalah tekstur kulitnya, gitu ya. Jadi nangka dengan durian itu kan tekstur kulitnya gimana? Pada istilahnya tajam-tajam ya. Sedangkan yang paling tepat adalah jawaban yang C. Apel dan pear itu karakteristik tekstur kulitnya sama ya. Oh ya, berduri. Betul ya, nangka dan durian berduri. Kalau rambutan dan mangga enggak ya. Kalau rambutan kan berbulu. Berambut atau berbulu. Tapi kalau mangga tidak, semangka juga halus ya. Salak berapa ya? Kalau salak berapa? Salak berduri juga ya mungkin ya. Kemudian sawo nanasnya berduri, sirsak pepaya, sirsaknya yang berduri. Jadi yang keduanya halus-halus adalah apel dan pear, sedangkan nangka durian keduanya adalah berduri. Jadi paham ya? Oh ya, bersisik, betul ya. Bersisik kalau yang mana sirsak ya. Jadi jawabannya adalah jawaban yang C. Gimana teman-teman, paham gak untuk soal ini? Ini harus paham ya. Takutnya ada di CPNS 2023. Paham gak untuk soal ini? Kan nanti ada pembahasan untuk matematika, ada ya. Nanti saya akan berikan cara cepatnya untuk matematika. Kenapa? Karena satu soal untuk soal bagian TIU kan harus dikerjakan dalam waktu 54 detik saja. Jadi dibutuhkan nih beberapa cara cepat supaya kalian bisa dengan cepat mengerjakan soal-soalnya gitu ya. Oke, silakan untuk soal ini kerjakan, tulis jawabannya di kolom komentar. Saya ingatkan, ini adalah pertemuan live kelas saya yang kedua. Saya ingin sekali membantu teman-teman untuk belajar persiapan CPNS 2023 karena untuk CPNS itu sudah jelas sekali akan dibuka di bulan Juni. Maka kalau kita hitung sisa waktu kita adalah 4 bulan lagi, saya ingin membantu teman-teman semua secara gratis gitu ya, bimbingan lewat lewat live TikTok seperti ini kita akan sering, ataupun kita juga akan membuat grup ya. Nah, cuman membuat grup nanti ada masalah. Pokoknya kalian follow dulu IG saya, namanya Aditya_Master Tutor. Nama IG-nya Aditya_Master Tutor. Nanti saya akan buatkan grupnya gitu ya. Ini gratis. Saya betul-betul ingin niatnya membantu teman-teman semua supaya lolos di CPNS 2023. Kira-kira untuk soal ini jawabannya apa nih teman-teman? Televisi, radio, sebagaimana apa? Kira-kira untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya yang mana? Kata kuncinya media massa. Media massa. Yang mana nih yang paling tepat nih? Apakah yang A, apakah yang B, atau yang D? Ada yang bilang ada beda-beda nih. Ada yang D, Kak. D, Bang. Ada yang bilang E juga. Oke. Sekarang kita bahas. Ini kata kuncinya adalah sama-sama media. Jadi di sini yang telepon suara kan suara bukan media ya. Video juga bukan media. Jadi ini karakteristik kontennya. Jadi A, B salah. Kemudian berita juga bukan media ya. Bukan wadahnya tapi dia isinya ya. Ini kontennya, jadi salah. Jadi video juga, video film ini juga salah. Ini tipe kontennya. Sedangkan yang sama-sama media adalah surat kabar dan buletin, ini sama-sama media. Sedang sama dengan televisi dan radio sama-sama media. Paham ya teman-teman untuk soal ini? Apakah bisa paham tidak untuk soal ini? Apakah bisa paham untuk soal ini teman-teman? Oke, paham ya. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang D gitu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Padi sawah sebagaimana titik-titik dan titik-titik. Kira-kira
yang paling tepat yang mana? 50 detik mulai dari sekarang. Oke. Silakan teman-teman, saya ingatkan kembali, saya akan mengadakan live rutin gratis lewat TikTok seperti ini. Tentunya niatnya ingin membantu saja teman-teman supaya bisa lolos CPNS 2023. Karena kebanyakan orang cara belajarnya salah, tidak belajar sesuai dengan kisi-kisi. Sedangkan yang saya inginkan adalah kalian harus belajar sesuai dengan kisi-kisi. Jadi kisi-kisi itu sudah jelas ada 21 bab yang harus kita pelajari. Asalnya ada dari pemerintah, jadi kita tinggal fokus saja mempelajari banyak banget latihan soal sesuai dengan kisi-kisi tersebut. Nanti live-nya tentunya kita tidak akan bagian TU saja, ada TWK juga, TKP juga, saya nanti akan ngajar juga. Gitu ya. Oke, live-nya rutin di jam-jam segini, saya tidak bisa menjanjikan, nanti saya akan infokan pokoknya di IG saya. Saya tidak bisa menjanjikan live-nya setiap kapan gitu ya. Pokoknya nanti silahkan kalian follow dulu saja IG saya Aditya_Master Tutor dan juga masuk grupnya. Cuman untuk masuk grup masih lagi ada masalah, nanti saya akan infokan kembali. Padi dan sawah. Kira-kira di sini ada yang bilang padi itu objeknya tambak, itu tempatnya. Maka jawaban yang benar A, udang tempatnya sawah. Gimana teman-teman? Setuju nggak? Kira-kira ini kata kuncinya apa? Kata kunci tempat ya kata siapa nih? Kata Carmila, kata kunci tempat membutuhkan. Oke, sekarang kita bahas aja ya. Dihasilkan dari membutuhkan tempat. Oke, jadi betul sekali. Kalau saya di sini menggunakan kata kuncinya adalah hidup di. Padi hidup di sawah. Sebagaimana udang hidup di tambak. Jadi jawabannya adalah jawaban yang A ya teman-teman, setuju ya. Jadi padi di sawah, udang itu biasanya tempatnya di tambak. Jadi jawabannya adalah jawaban yang A gitu ya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya, 50 detik mulai dari bentar. Kenapa nih error? Sekarang IG-nya naon kak? IG-nya Aditya_Master Tutor ya. Tadi yang elektronik jawabannya apa? Yang D ya, yang sama-sama media yang tadi ya. Oke, saya akan mengadakan live rutin seperti ini. Tentunya ini baru pertemuan saya yang kedua. Yang pertama 2 hari yang lalu, sekarang saya yang kedua. Jadi saya niatnya hanya ingin membantu saja kalian belajar CPNS secara gratis. Kenapa? Karena 2023 pasti ada CPNS pada bulan Juni, sekitar 4 bulan lagi. Saya ingin membantu teman-teman yang ingin serius belajar untuk belajar secara gratis. Caranya gimana? Pertama, akan live-nya itu lewat TikTok seperti ini. Jadi supaya kalian bisa tahu jadwal live-nya kapan, silahkan kalian follow IG saya, namanya Aditya_Master Tutor. Nanti akan diinfokan di IG, dan juga kalau kalian ingin masuk grup, nanti saya akan buatkan grupnya. Kemarin sudah dibuat, cuman ada masalah karena ternyata setiap dibuka, setelah baru beberapa jam dibuka, 500-an orang tiba-tiba nge-WA dan kasarnya keblokir lah gitu ya. Nanti akan saya infokan kembali di IG untuk akunnya, untuk grupnya. Oke, sekarang kita bahas bareng-bareng untuk soal ini. Di sini clue-nya pemimpin katanya, kata Putri Damayanti. Jadi saya ingin membantu aja kalian secara gratis ya, secara ikhlas. Silakan pokoknya kalian ikutin terus live bersama dengan saya. Semoga saya bisa membantu nih dari cerita kalian bisa lolos CPNS 2023. Oke. Presiden negara. Jadi apa nih? Kalau di sini kata kuncinya adalah kepalanya gitu ya. Jadi kepala negara itu adalah presiden. Sebagaimana yang mana nih teman-teman? Sebagaimana yang mana nih? Betul ya, kepala keluarga itu adalah ayah. Setuju ya untuk soal ini? Gimana teman-teman? Setuju ya untuk soal ini ya? Bisa dipahami ya untuk soal ini ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Gambyong, penari. Sebagaimana titik-titik dan titik-titik. Kira-kira ini jawabannya yang mana? Apakah yang A, B, C, D, dan E? Saya berikan waktu 50 detik mulai dari sekarang. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Oke. Live setiap pagi, mohon maaf saya tidak bisa menjanjikan. Pokoknya kalian follow dulu IG saya, Aditya_Master Tutor. Saya akan membantu mengadakan live rutin, cuman saya tidak bisa menjanjikan kapan jadwalnya, jam berapa gitu ya. Nanti
pokoknya kalau mau live saya akan menginfokan di IG atau di grup. Jadi silahkan kalian masuk, follow akun IG saya, follow akun TikTok saya, masuk ke dalam grup yang saya buat. Nanti saya akan infokan, saya akan bimbing kalian supaya belajarnya sesuai dengan yang orang-orang yang sudah sukses saya bimbing. Silahkan pokoknya ikutin itu. Kalau saya berikan tugas, wajib ikutin kalau pengen sukses gitu ya. Oke, kata kuncinya apa nih? Kata kuncinya apa? Coba dijelasin dulu kata kuncinya kira-kira apa? Gambyong dilakukan oleh penari sebagaimana opera dilakukan oleh dramawan. Setuju nggak teman-teman sama ide Kak? Gambyong dilakukan oleh penari sebagaimana opera dilakukan oleh dramawan. Gimana teman-teman? Dilakukan oleh katanya. Profesi. Setuju? Iya dong, setuju. Wiwi setuju. Jenia setuju. Pelakunya. Oke, sekarang kita bahas ya untuk soal ini. Jadi betul sekali. Jadi gambyong itu adalah tarian, jenis tarian Jawa yang mengungkapkan keluasan wanita. Jadi jenis tarian. Jadi yang melakukan jenis tarian itu adalah penari ya, penari. Jadi ini adalah orangnya, ini adalah jenisnya apa. Kemudian yang paling tepat adalah opera. Opera itu adalah bentuk drama panggung yang seluruhnya atau sebagian dinyanyikan dengan iringan orkes. Jadi opera itu adalah drama. Oleh siapa? Oleh dramawan. Jadi jawabannya adalah yang D, betul ya teman-teman. Bisa dipahami ya untuk soal ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana teman-teman? Silakan kalian kerjakan secepat mungkin, tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, nih saya tekankan berulang, ini adalah baru satu bab dari 21 bab yang harus kita pelajari. Tenang saja, kita fokuskan yang mudah-mudah dulu, nanti kita akan fokus untuk membahas bab yang lain, 21 bab tersebut di live rutin berikutnya. Saya akan memberikan live seperti ini secara gratis, kalian tidak perlu bayar, semoga saja saya bisa sebagai bagian dari suksesnya kalian untuk sukses di CPNS 2023. Saya doakan semoga kalian yang ikut live ini juga bisa semuanya sukses pada instansi ataupun lembaga yang kalian inginkan masing-masing. Amin ya teman-teman. Jadi saya niatnya cuma pengen membantu saja. Makanya silakan follow akun ini ataupun follow akun IG saya, masuk ke dalam grupnya supaya kalian bisa dengan mudah lah gitu ya. Nanti kalau ada live lagi nanti saya akan infokan. Kira-kira apa nih untuk soal ini jawabannya? Banyak yang bilang Bang. Kata kuncinya apa teman-teman? Kata kuncinya apa? Menjalankan. Kata kuncinya butuh. Yang mana nih teman-teman? Yang A atau yang E teman-teman? A kata kuncinya makan, bensin makan motor. Enggak ya, itu kebalik ya kalau yang A ya. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Jadi dibalik itu dari kanan kiri. Motor membutuhkan bensin, mobil membutuhkan roda gitu ya. Mesin membutuhkan pesawat tidak, udara membutuhkan burung tidak, roti membutuhkan ikan tidak, rumput membutuhkan sapi tidak. Ini kebalik ya. Kalau yang mikir yang A kebalik ya, ini urutannya harus sama. Apakah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kalau yang A ini jadi rumput membutuhkan sapi. Ini kebalik, harusnya sapi membutuhkan rumput. Ini lumayan cocok. Jadi yang lebih cocoknya itu adalah yang E teman-teman. Jadi mobil membutuhkan roda. Sebagaimana motor membutuhkan bensin. Jawabannya adalah jawaban yang E. Jadi ingat urutannya kalau untuk menjawab soal ini harus sama. Kalau dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Harus konsisten. Jangan ada yang dirubah karena itu emang jebakannya. Kalau kalian memilih yang kebalik tadi berarti kalian terjebak. Emang itu yang diinginkan oleh si pembuat soal, buat kalian terjebak. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira untuk soal ini jawabannya apa teman-teman? Oke, saya lupa nih. 50 detik mulai dari sekarang. Apa? Coba tulis jawabannya apa dan kata kuncinya apa. Teman-teman, saya ingatkan kembali buat kalian yang belum follow akun ini, silakan follow. Dan buat kalian yang belum follow IG saya, follow juga. Saya akan memberikan live class gratis secara rutin. Ini baru pertemuan yang kedua.
nanti saya akan bantu kalian untuk mempelajari latihan-latihan soal berdasarkan kisi-kisi yang sudah jelas dari pemerintah. Jadi kebanyakan orang itu bingung apa sih yang akan keluar soalnya. Padahal sebetulnya pemerintah sudah membuatkan kisi-kisinya apa saja. Nah, jadi kita akan belajar sesuai dengan kisi-kisi di beberapa pertemuan ke depan. Mungkin sekarang kalau kita hitung, kalau 4 bulan lagi berarti kan 120 hari lagi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan mengadakan live rutin seperti ini. Untuk jamnya saya tidak bisa menjanjikan kapan, jadi silakan follow dulu akun ini. Jadi kalau kalian follow akun TikTok ini, kalau saya lagi live nanti kalian akan terinformasikan untuk live-nya. Kalau kemudian bagusnya adalah kalian juga follow akun IG saya, namanya Aditya_Master Tutor. Nah, jadi nanti di IG saya akan menginformasikan kapan nih saya akan live-nya gitu ya. Kemudian saya juga akan membuat grup. Nanti saya akan buatkan grup supaya kalian betul-betul bisa terbimbing dengan baik oleh saya gitu ya. Dan saya mohon maaf saya tidak menggunakan admin. Jadi mungkin untuk sistem pembelajarannya nanti kalau kalian sudah masuk grup, kalian nanti tunggu saja info-info dari saya yang saya akan jelaskan di grup. Jadi saya tidak bisa menjawab satu-satu karena ini benar-benar dibikin oleh saya sendiri dan tidak menggunakan admin karena saya pengen berinteraksi dengan teman-teman semua juga gitu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk soal ini. Jadi ada yang bilang Wahyu tempat menyimpan gitu ya. Jadi betul ya, tempat menyimpan ya Wahyu ya. Jadi di sini ada kata bank dan uang. Bank itu adalah tempat menyimpan uang. Sebagaimana yang paling tepat adalah lumbung, tempat menyimpan padi. Apa sih lumbung? Lumbung itu adalah tempat menyimpan hasil pertanian, umumnya padi, berbentuk rumah panggung dan berdinding anyaman bambu atau rangklang. Gitu ya. Jadi lumbung itu memang tempat menyimpan hasil pertanian, khususnya adalah padi. Jadi yang paling tepat untuk soal ini betul sekali jawabannya adalah jawaban yang D, teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana, teman-teman? Kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepat untuk soal ini jawaban yang mana? Coba sambil dijelaskan alasannya apa ya, teman-teman? Kira-kira sambil dijelaskan alasannya apa ya? Oke, saya ingatkan kembali nih, saya akan mengadakan live rutin gratis seperti ini. Ini baru pertemuan yang kedua. Silakan follow akun TikTok ini. Kemudian silakan juga follow akun IG saya. Saya tidak bisa menjanjikan kapan saja waktunya, karena saya takutnya tidak bisa menepati janji tersebut. Pokoknya nanti sistemnya saya akan infokan dulu di IG kalau saya akan live-nya gitu ya. Pokoknya jadi silakan kalian follow dulu IG saya, namanya timernya lupa. Namanya Aditya_Master Tutor. Alasannya apa nih teman-teman? Bikin grup. Oke, nanti akan kita bikin grup mungkin antara di Telegram atau di WA ya. Oke, kira-kira nih teman-teman, apa nih jawabannya nih? Jadi apa nih jawabannya? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Kira-kira dibuat dalam bentuk kalimat, maksudnya gimana nih? Menunjukkan tempat. Kapasitas lebih besar dan kecil, katanya lebih besar dan kecil. Oke, sekarang kita bahas, waktunya sudah habis. Sekarang kita bahas bareng-bareng. Jadi betul sekali. Jadi ini tuh dibalik atau lebih kecil gitu ya. Jadi maksudnya adalah langgar. Ini adalah lebih kecil daripada masjid. Sebagaimana yang paling tepat adalah sekoci ini lebih kecil daripada kapal. Jadi sekoci ini adalah perahu kecil atau kapal kecil. Jadi bentukannya kayak gini ya. Sekoci itu kayak gini. Nah jadi betul sekali yang paling tepat jawabannya adalah jawaban yang B. Langgar itu apa? Langgar itu emang musola ya. Musola, langgar itu adalah musola. Jadi tempat sholat yang kecil lebih kecil daripada masjid. Paham ya teman-teman? Paham ya? Kenapa enggak yang E? Kan kalau yang E salah urutannya, salah aturannya. Harusnya dari keras ke pelan mungkin. Ini dan yang lebih tepatnya emang ini kan kalau yang E ini kan kebalik. Yang E kebalik, harusnya posisinya dibalik gitu ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ada sungai, laut. Sebagaimana titik-titik dan titik-titik gitu ya.
Sabar bang. Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana? Oke, saya ingatkan nih buat kalian yang belum follow untuk segera follow akun ini. Kita akan mengadakan live gratis seperti ini secara rutin. Ini adalah pertemuan kedua, jadi kalian tidak ketinggalan ya. Nanti kita akan mengadakan live seperti ini secara rutin. Supaya niatnya saya ingin membantu saja. Semoga dengan adanya bimbingan dari saya, pembelajaran kalian menjadi lebih terarah dan kalian akan belajar sesuai dengan kisi-kisi yang sudah jelas diberikan dari pemerintah. Jadi kebanyakan orang itu belajar tidak sesuai dengan kisi-kisi. Jadi sayang banget dia belajar tapi ternyata yang dipelajari nggak keluar gitu ya. Nah, saya akan fokus untuk mempelajari kisi-kisinya dan membahas soal yang banyak banget sesuai dengan kisi-kisi tadi. Niatnya dengan berbagai banyak variasi soal tersebut nanti insya Allah kalian akan lebih mudah mengerjakannya gitu ya. Jadi silakan kalian follow IG saya namanya Aditya_Master Tutor dan juga kalian follow IG saya gitu ya. Kemudian nanti akan saya buatkan grup. Bagusnya kalian masuk ke dalam grup tersebut supaya kita bisa berinteraksi. Kemudian juga nanti saya akan bimbing via grup itu tugas-tugasnya apa saja untuk yang harus kalian lakukan supaya kalian bisa lolos. Kalau mau lolos silakan kerjakan tugas yang saya berikan di grup gitu ya. Oke. Apa nih untuk soal ini kira-kira kata kuncinya? Ini ya, bermuara atau berujung atau tujuan akhir tuh kata Yui Florin. Oke, tujuan akhir. Jadi tujuan akhir daripada sungai itu adalah laut gitu ya. Sebagaimana tujuan akhir dari kereta api itu adalah stasiun. Bisa dipahami ya. Atau menuju bisa ya, menuju bisa. Jadi jawabannya adalah jawaban yang B gitu ya. Oke. Jadi sekarang mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan kisi-kisinya apa saja. Kisi-kisinya di sini saya sudah buatkan sebetulnya 600 slide. Cuman nanti kita bahasnya sedikit demi sedikit ya, tidak semuanya langsung. Oke, nah tadi kan saya sudah menjelaskan gitu ya bahwa untuk CPNS itu ada 21 bab nih. Kenapa 21 bab? Nah sebetulnya ini adalah kisi-kisi yang betul-betul jelas dari pemerintah terkait dengan SKD. Jadi SKD itu, jadi begini urutannya kan biasanya yang pertama adalah seleksi administrasi. Setelah kalian ikut dan lolos seleksi administrasinya, nanti kalian akan masuk ke dalam seleksi berikutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar. Nah untuk bagian SKD ini, intinya yang diujiankan ada 3 bab, yaitu TIU yang ini, kemudian TWK ya, dan TKP gitu ya. Nah yang tadi saya sebutkan 21 bab, coba kita hitung. Jadi untuk TWK ini ada nasionalisme, integritas, bela negara, dan bahasa Indonesia. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 bab ya. TWK 5 bab. Kemudian untuk TKP, pelayanan publik, jaring kerja, sosial budaya 3, 4, 5, 6 bab. 5 tambah 6, 11 bab. 11 bab gitu ya. Kemudian untuk yang bagian TIU ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 bab. Jadi berarti bukan 21 bab, tapi 22 bab. Jadi kalau kalian pengen lolos, ini resmi dari Pan RB, kalian harus mempelajari 22 bab ini gitu ya. Ada 22 bab ini, dan tentunya yang tadi kita bahas baru pada bagian verbal analogi. Untuk verbal sendiri masih banyak, ada silogisme, analitis. Untuk numerik ada berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan lain-lainnya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Mohon maaf untuk pertemuan sekarang seperti itu dulu. Silakan pokoknya kalian follow dulu saja Instagram saya. Nanti saya akan infokan untuk live class berikutnya gitu ya. Nih saya perlihatkan untuk Instagramnya itu adalah pada akun Aditya_Master Tutor. Teman-teman tunggu ya. Aditya_Master Tutor. Silakan kalian follow. Nanti saya akan buatkan grupnya, gitu ya. Nanti saya akan buatkan grupnya supaya kalian lebih mudah untuk belajar lewat grupnya. Nanti saya bimbing lewat grupnya ya. Nah, akun IG-nya itu yang ini ya. Jadi silakan kalian follow dulu akun ini. Dan nih di status WA ini sudah saya jelaskan kalau kalian pengen masuk grup, nanti silakan kalian masuk ke dalam grup tersebut dengan cara masuk ke dalam story-nya gitu ya. Jadi silakan yang belum follow terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Nanti kita akan live lagi secara gratis buat teman-teman semua. Saya tidak akan
berjualan di sini. Pokoknya secara gratis. Saya niatnya benar-benar pengen membantu kalian supaya bisa lolos di CPNS 2023. Terima kasih banyak. Semoga saya bisa membantu teman-teman semua lolos di CPNS 2023 pada instansi ataupun lembaga yang kalian inginkan masing-masing gitu ya. Semoga bermanfaat live-nya. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.